Itu kan paradigma pengawasan dan itu yang sudah berlangsung memang demikian dari sebelumnya. Pertanyaannya yang baru dari Pak Irjen. Kita ini satu keluarga besar semuanya yang ujungnya adalah apa yang menjadi kehendak Pak Menteri itu kita bisa eksekusi dengan baik. Yeah. Kan sebenarnya ke sana. Oleh karena itu, kalau saya selalu bilang Irjen itu orang yang selalu dirindukan kedatangannya. Tapi kalau ini di dalamnya ada konteks pencegahan korupsi, saya baru dapat perspektif ini. Ya, karena orang tidak perlu Iya ketemu. benar ya, betul Pak. Nggak perlu ketemu. Dan memastikan layanan sudah berjalan segala Nah, nanti macam. bila perlu kinerja orang di situ. Jadi kinerja itu adalah kinerja hasil. Cek. Oke, Kemenak Podcast. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat religi, kali ini Kemenak Podcast kehadiran salah satu pejabat eselon 1 di Kementerian Agama yang posisinya sangat strategis. Apalagi kalau bukan Inspektur Jenderal Kementerian Agama, Bapak Dr. Haji Faisal Ali Hashim. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih sudah diundang. Ya, baik, Pak Irjen, kita ngobrol-ngobrol santai Pak Irjen terkait dengan keinspektoratan. Pak Irjen, ini apa namanya, Dr. Haji Faisal Ali Hashim, SE, MSI, CA, CSEP. Apa itu Pak Irjen? Coba Pak Irjen. Apa itu Pak Irjen? Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Itu kan sesuai dengan gelar itu ya, berarti sesuai pendidikan ya. Iya. Saya itu S1-nya di Fakultas Ekonomi jurusan Akuntansi Universitas Kuala di Banda Aceh. Asli Aceh berarti Ya, Pak Irjen? saya dari Banda Aceh ya. Kemudian S2-nya dan S3 di Pajajaran gitu di Fakultas Ekonomi juga. Kemudian saya punya sertifikasi gitu, ada charter akuntan karena memang dulu sejak tahun 97 saya sudah akuntan ya, akuntan yang terregister namanya itu CA. Kemudian ada CSEP itu Certified Strategic Executive Professional. Jadi proses perencanaan strategik ya, sertifikasi di situ. Kemudian saya juga sertifikasi di dalam Qualified Internal Audit, jadi QIAE. Kemudian terakhir saya itu sertifikasi dalam CGCIA, Certified Government Audit Executive Professional. Jadi ke sana gitu. Jadi auditor di pemerintahan, kira-kira begitu. Oh, itu apa namanya, semacam workshop gitu atau? Ya, kalau sertifikasi kan biasanya kan ada pelatihan 1-2 minggu, kemudian ada kegiatan asesmen dan setelah dinyatakan memenuhi secara profesional, karena itu kan semua sertifikasi itu kan di bawah kendali Badan Nasional Sertifikasi Profesi ya. Jadi sebelum jadi Irjen ini apa namanya, karir Pak Irjen itu di mana sebelumnya Pak Irjen? Saya sebelum di Kemenak kan berkarya di Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan dulu. Ya, jabatan yang saya pernah emban di BPKP. Pernah kepala perwakilan BPKP Bangka Belitung, kemudian pernah menjadi Direktur Pertahanan dan Keamanan. Direktur Pertahanan Keamanan? Dan Keamanan tapi di BPKP. Kemudian setelah itu saya jadi Direktur Pengawasan Bidang Pangan, Energi dan Sumber Daya Alam. Jadi saya pernah 3 kali eselon 2 di BPKP gitu. Dan tentunya itulah pengalaman sejarah di BPKP ya. Nah, lalu kemudian bisa jadi Irjen di Kementerian Agama. Karirnya, pengawasannya apa namanya, variatif sekali tadi itu. Tapi isunya kayaknya nggak ada isu-isu Kementerian Agama. Kalau di BPKP itu kan memang kan itu dulu lebih banyak pengawasannya ke semua lembaga ya, kementerian lembaga gitu. Sebenarnya kalau dalam konteksnya pengawasan kan kita tidak terkotak-kotak ke
topik-topik tertentu gitu ya. Jadi sebenarnya prinsip pengawasan itu di mana-mana sama. Tadi seperti misalnya pertahanan dan keamanan sama itu. Sama konsepnya pada dasarnya sama saja gitu. Yang membedakan kan bidang pengawasannya saja yang berbeda gitu. Secara konsep sama gitu. Antara sebagai direktur pertahanan keamanan. Jadi kalau sebagai contoh gini ya. Kalau sebagai direktur pertahanan dan keamanan, karena heavy-nya di pertahanan dan keamanan, kita di sana fokus bagaimana pengawasan bidang pertahanan dan keamanan yang di TNI, di Polri, mereka itu sudah melakukan kegiatan sesuai apa yang diminta Bapak Presiden, sesuai dengan, kalau di BPKP itu kan sifatnya dia audit internal Presiden, auditor internal. Kalau BPKP kan auditor internal Presiden. Jadi dia tugasnya memastikan arahan-arahan Presiden itu sudah dijalankan oleh kementerian lembaga. Nah itu ke sana gitu. Nah kemudian sebagai direktur pangan, nah, tentu juga karena pangan, ya lebih banyak ngomong masalah sektor pertanian, perikanan gitu ya, memastikan teman-teman di pertanian itu sudah menjalankan juga tugasnya seperti yang diminta oleh. Jadi saya kira mirip-mirip itulah semuanya ya. Sama juga seperti sekarang di Kementerian Agama. Nah tugasnya juga memastikan apa arahan Presiden yang disampaikan ke Pak Menteri Agama. Kemudian Pak Menteri Agama sudah menyampaikan dalam beberapa kesempatan ini yang hal-hal yang harus kita lakukan. Nah tugasnya di pengawasan juga memastikan apa yang diminta Pak Presiden kepada Menteri Agama. Kemudian Pak Menteri Agama sudah menerjemahkan, sudah menginstruksikan semua eselon 1 mengerjakan apa yang diminta Pak Menteri Agama yang kita kenal dengan program prioritas Menteri Agama. Kementerian Agama itu yang kita jalankan Irjen lebih mengawal, memastikan semua program-program itu direncanakan dengan baik, berjalan dengan baik dan pada akhirnya mencapai tujuan yang kita harapkan gitu. Sebenarnya kesana maknanya. Jadi fungsi Irjen itu mengawal itu tadi ya? Mengawal. Irjen itu kan Inspektorat Jenderal ya. Inspektorat Jenderal itu kalau dalam konteksnya bahasa pengawasan, kita menyebutkan sebagai auditor internal. Jadi auditor internal itu alatnya pimpinan. Jadi kalau dalam sebuah organisasi, jadi setiap organisasi kan punya tujuan. Punya tujuan yang ingin dicapai sesuai dengan visi misinya. Kemudian ada visi, ada misi yang kemudian diterjemahkan dalam kegiatan. Katakanlah seperti Pak Menteri. Pak Menteri udah perintahkan, tolong ini moderasi beragama, ini harus menjadi program acuan kita, harus menjadi program unggulan kita. Nah teman-teman di bawah ini menerjemahkan dengan baik nggak gitu apa yang disampaikan Pak Menteri? Pada saat penyerahan DIPA Pak Menteri udah bilang, jangan sekali-sekali dalam proses pengadaan barang ada yang neko-neko, ada yang main-main, ada yang nggak terbuka, tidak transparan, nah gitu. Nah tugas kita itu memastikan proses PBJ udah benar, tidak ada yang titipan-titipan yang seperti kata Pak Menteri tadi ya, tidak ada titipan. Dan tugasnya di sana gitu, memastikan tujuannya. Kalau misalnya dalam pelaksanaan ada rencana yang nggak bisa dieksekusi misalnya, kita itu Irjen harus bisa memberikan solusi. Kenapa nggak bisa jalan? Apakah karena kebijakan yang tidak tepat atau pelaksanaannya nggak pas? Sehingga kemudian ada solusi yang harus kita bisa berikan kepada unit eselon 1, kemudian itu agar kemudian bisa mencapai tujuan yang penting kita arahkan. Sebenarnya arahnya ke sana gitu peran. Jadi kalau saya bilang itu Irjen itu sebagai auditor internal, sebagai mata telinganya menteri gitu, kira-kira seperti itu. Fungsinya pengawasan? Fungsinya pengawasan memastikan ya. Kalau bahasanya kan gini ya, secara yang sudah dipahami oleh teman-teman di dunia pengawasan. Audit internal itu adalah fungsi independen yang tujuan meyakinkan tujuan organisasi itu sudah dicapai dengan maksimal. Sehingga keberadaan auditor internal itu yang paling esensi adalah bisa memberikan nilai tambah buat organisasi. Jadi yang kalau ada yang pergerakannya lambat, kita bisa akselerasi. Nah karena pada ujungnya adalah kita ingin pastikan tujuan itu jalan, perencanaan pelaksanaan secara baik, mencapai tujuan, tapi tetap akuntabel gitu. Karena pada ujungnya kan ini kan menggunakan uang rakyat.
Iya, iya. Ketika menggunakan uang rakyat, ada tugas tanggung jawab mempertanggungjawabkan. Nah, itulah yang akuntabel tadi. Nah, makanya penting akuntabilitas itu menjadi sesuatu yang harus menjadi concern teman-teman semua ini eselon 1. Iya. Jadi kalau misalnya nih Pak Irjen, di tengah tadi fungsinya itu kan menjadi mata telinga, lalu kemudian mengawal dari perencanaan hingga pelaksanaan hingga pertanggungjawaban. Nah, misalnya di tengah itu terdapat kesalahan, itu dibina atau dibinasakan? Sebenarnya begini ya, dalam konteksnya Irjen itu tidak ada kata binasakan gitu kan. Jadi pada dasarnya semua kalau kita punya semangat yang sama, spirit yang sama, pasti kita ingin, saya kira tidak ada juga keinginan teman-teman Uni Eselon 1 itu yang nggak punya niat, tujuannya nggak tercapai gitu kan. Jadi pada dasarnya kalau tadi yang saya bilang, ini pada saat perencanaan jangan ada yang ngumpet-ngumpet, ada yang ditutupi kepada Irjen. Ya tadi seperti perintah Pak Menteri, tolong di awal itu sudah terbuka sama Irjen. Nah biasanya kan orang kalau transparan tidak ada apa-apanya, biasanya kan nggak perlu ada ditutupi kan. Biasanya orang kalau ada kalau ada sesuatu yang tanda petik itu ada konflik interest, baru biasanya kita nutup-nutup situ kan, ngumpet-ngumpet supaya nggak tahu gitu. Nah di situ mulai, makanya tadi disampaikan Pak Menteri, transparansi itu menjadi sebuah kebutuhan. Tidak ada ruang gelap ya? Tidak ada ruang gelap, apalagi abu-abu. Tidak ada abu-abu, apalagi gelap. Apalagi gelap gitu, iya. Jadi Pak Menteri jelas tadi, transparan. Yang kata Pak Menteri tadi, kalau ada yang bermain, saya tidak akan tolerir, bahasa begitulah ya. Ya tugas Irjen itu. Tapi izin Pak Irjen, itu kan paradigma pengawasan. Dan itu yang sudah berlangsung memang demikian dari sebelumnya. Pertanyaannya, yang baru dari Pak Irjen? Nah, saya ini kan begini ya. Tadi saya ingin Irjen ini bukan sebagai musuh. Bukan yang orang mencari-cari salah. Bukan orang yang mematai apa yang dikerjakan oleh teman-teman Uni Eselon 1. Kita ini satu keluarga besar semuanya yang ujungnya adalah apa yang menjadi kehendak Pak Menteri itu kita bisa eksekusi dengan baik. Itu kan sebenarnya ke sana. Oleh karena itu, saya ingin memberikan suasana Irjen itu adalah teman. Tempat berkeluh kesah. Iya. Saya ingin seperti itu. Sehingga kalau saya selalu bilang Irjen itu orang yang selalu dirindukan kedatangannya. Gitu. Bukan orang yang ditakuti, wah ada bukan Irjen orang nih gini, gitu ya. begitu datang sudah ditanya, Pak, Bapak kapan pulang ke sana gitu kan. Artinya orang nggak suka gitu. Betul. Jadi saya kepingin, ini kalau ada hal-hal, ini kayak nggak tenang nih, saya harus telepon Pak Irjen dulu. Atau saya harus telepon dulu teman-teman di Irjen ini, udah bener nggak gitu. Jadi Irjen itu sudah dijadikan tempat memberikan keyakinan apa yang mereka lakukan itu sudah tepat gitu, sudah proper. Nah itu yang cita-cita saya ke situ. Keren tuh Pak Irjen. Nah makanya saya ingin, nah yang seperti itu kan gini. Jadi gini ya, kalau kita ingin merubah sesuatu, merubah keadaan dari tidak baik menjadi baik, itu adalah hal yang penting harus kita lakukan adalah memberikan keyakinan bahwa perubahan itu penting. Agar perubahan itu penting bisa kita lakukan, maka keterbukaan itu menjadi penting di awal. Nah, keterbukaan itu akan bisa tercipta kalau kita itu berteman, ya terbuka berteman. Berteman itu baru akan terjadi kalau itu kita membuka ruang komunikasi yang baik. Nah itu Pak Irjen. Dipercaya. Jadi kalau pertama terbuka, untuk terbuka itu nggak mungkin saya kalau bukan teman, nggak mau saya buka-bukaan. Betul. Gitu kan? Kalau udah berteman, udah buka-bukaan, jadi kemudian agar bisa berteman ini tentu harus dipercaya. Trust. Nggak mungkin saya jadi bercerita masalah saya ke orang kalau saya nggak bisa percaya. Agar kepercayaan ini bisa muncul, maka komunikasi itu menjadi penting.
cara kita ngomong, cara kita bersikap. Nah ini yang saya tekankan ke teman-teman di Irjen. Tapi memungkinkan itu Pak Irjen. Memungkinkan gini, bayangan saya nih awam Pak Irjen. Jadi ada fungsi mata-mata, ada fungsi pengawasan yang bayangan kita adalah sesuatu yang seram gitu. Lalu kemudian teman-teman yang memiliki fungsi itu dipaksa dalam tanda kutip untuk juga menjadi komunikatif, lalu senyum, lalu itu memungkinkan Pak Irjen. Artinya itu sesuatu yang karena yang saya lakukan sekarang udah pernah saya praktekkan gitu. Oke. Pelaku ya ini. Sudah pernah. Iya. Jadi kemarin waktu jadi di BPKP kan pernah mengawal yang namanya kemarin ini kan sekarang lagi ada wabah PMK, penyakit mulut kuku ya. Nah, itu yang ini. Itu mengawal semua proses. Waktu COVID, saya itu anggota Satgas penanganan COVID di pusat. Jadi ada proses-proses itu dan itu saya harus masuk ke dalam. Bahkan melebihi yang saya bilang melebihi kapasitas sebenarnya seorang auditor. Misalnya. Itulah yang saya bilang gini, di dalam proses katakanlah negosiasi harga. Memang kita auditor tidak terlibat dalam proses negosiasi. Yeah. Tapi kita bisa memberikan keyakinan kepada kalau yang nama COVID kan pengadaan langsung semua itu. Oh. Nah, alat kesehatan gitu misalnya. Alat kesehatan segala macam itu. Kan kita harus bisa memberikan keyakinan kepada PPK. Ini yang kamu lakukan ini sudah benar. Harganya sudah ini. Kita memberikan, ini kemahalan. Kamu jangan beli. Gitu. Dari awal, sebelum kontrak ditandatangani kita udah diminta pendapatnya. Dan bagaimana mungkin kalau dari awal dulu. Dan kalau COVID itu kan gini ya. Kita kan kejar-kejaran waktu. Gak bisa kalau kita pendekatannya pengawasan yang konvensional, itu makan waktu. Penanganan harus cepat. Butuh pagi, siang harus eksekusi. Kalau cara-cara kita dengan cara yang konvensional nggak akan dapet tuh. Jadi kita harus masuk dalam bisnis manajemen. Dan ini bagi sebagian teman-teman tuh nggak terbiasa ya. Karena menganggap itu ranahnya manajemen. Jadi selalu dikotomi auditor tidak mau masuk di dalam proses bisnis proses manajemen karena dianggap itu ranahnya manajemen. Padahal dalam kondisi tertentu menuntut kita untuk memberikan lebih. Supaya yang tadi si PPK-nya. Yang penting kan gini ya. Yang penting tidak ada, kalau saya selalu bilang selama proses yang dilakukan itu sudah benar, tidak ada korupsi, tidak ada konflik interest, kenapa kita takut? Kita itu kan takut melakukan sesuatu kalau ada konflik interest. Kalau kita nerima sesuatu. Kalau semua itu nggak ada mens reanya. Tapi kan urusan kesalahan administrasi itu kan juga bagian dari kesalahan. Ya administrasi kan, tapi belum tentu itu kan pidana. Oh. Kalau administrasi ya penyelesaian. Karena begini ya, tidak mungkin dalam kondisi katakanlah emergensi gitu. Karena di dalam misalnya darurat ya. Darurat itu kan dalam kondisi darurat itu kan penanganannya harus cepat. Nggak bisa. Misalnya gini, ada bencana lah seperti bencana sekarang. Nggak bisa saya bilang ini butuh makan siang. Soalnya ini harus tender dulu. Orang perlu makan siang. Segera. Oke. Gitu. Obat-obatan perlu segera. Nggak bisa kita bilang ini ada administratif. Buatnya ada, barangnya ada pada saat itu. Jadi makanya kalau dalam kondisi darurat itu yang namanya itu disebutkan prosedur itu dipermudah. Birokrasi dipangkas. Tapi tetap akuntabel. Akuntabel ya artinya kita mempertanggungjawab seperti yang sudah kita yang laksanakan apa itu yang kita pertanggungjawabkan. Nah itulah yang memang saya selalu bilang kunci kita menghadapi kondisi itu ada dua aja sebenarnya. Kita tidak ada konflik interest. Yang kedua kita tidak menerima sesuatu. Itu aja kuncinya. Kalau tidak, maksudnya dua itu terpenuhi jalan. Insya Allah lah ya. Kalau pengalaman saya itu dengan dua itu pengalaman saya di COVID di Satgas Pusat itu yang anggarannya triliunan, miliaran gitu ya. Kemarin waktu wabah PMK juga begitu. Alhamdulillah lah sampai hari ini juga belum ada terdengar masalah yang sangat berarti kan gitu. Dan karena itulah saya yakin di Kementerian Agama kita bisa melakukan itu gitu. Artinya dan saya yakin lah teman-teman eselon 1 itu
punya keinginan yang sama, cuma memang kan kadang-kadang di bawah ini menerjemahkannya yang bisa berbeda-beda. Gitu. Ini kan tantangan kita di situ sebenarnya. Iya, Pak Irjen, ini menarik sekali, banyak banget informasi baru ini saya. Terkait ini Pak Irjen. Pak Irjen itu apa yang kita cari tahu itu terkait dengan transformasi pengawasan. Itu diksi apa Pak Irjen yang Pak Irjen sedang usung ini? Nah itulah ya, saya bilang fungsi audit internal itu ada 3 itu. Secara dimanapun lah, best practice manapun itu 3. Fungsi yang pertama itu adalah fungsi memberikan keyakinan tujuan organisasi dicapai secara efektif, efisien, dan ekonomis. Itu peran pertama yang diharapkan dari seorang audit internal. Peran yang kedua itu ada early warning system. Jadi selalu memberikan peringatan dini terhadap hal-hal yang dirasa oleh dia itu mengganggu atau memberikan risiko kepada organisasi. Yang ketiga itu mendorong penguatan tata kelola, mendorong selalu mitigasi risiko, dan selalu mendorong pengendalian di dalam setiap aktivitas yang dia lakukan. Peran kita di situ sebenarnya. Nah, oleh karena itu Irjen itu tidak boleh tunggu di ujung gitu loh Pak. Saya bilang tunggu di tikungan, sering saya bilang. Jadi udah jalan semua segala macam, baru nggak bisa ngapa-ngapain lagi kita. Jadi harusnya gimana? Harusnya dari awal itu yang saya bilang tadi. Itulah yang sekarang kemarin waktu saya kan pelantikan 16 September. Betul. Jadi 16 September saya awal Oktober itu ada 2 hal yang saya minta dikerjakan. Yang pertama masalah transformasi digital tadi, saya pastikan semua unit eselon 1 itu sudah mengarah ke sana. Yang kedua itu waktu saya kunjungan ke beberapa daerah, saya melihat kok ada ini potensi bangunan fisik yang nggak selesai itu ya. Artinya kalau melihat realisasi kinerja dia fisik sehari dengan sisa waktu kontrak itu diperkirakan banyak proyek yang nggak selesai. Kita identifikasi hari itu dari sekitar 68 proyek yang diperkirakan nggak selesai. Nah saya kemudian saya perintahkan, walaupun tidak ada di ini tadi, nggak ada di rencana pengawasan kita, dan evaluasi transformasi juga nggak ada tadinya. Saya minta ini karena perintah menteri harus dikerjakan. Yang kedua ini karena ada potensi 68 nggak akan selesai, kita harus melakukan sesuatu, turun ke lapangan untuk ngecek kenapa gitu. Ya alhamdulillah kemarin dilaporkan ada 7, tinggal dari 68 tinggal 7 lagi yang diperkirakan akan lewat tahun. Yang kita perkirakan ya fisiknya mungkin akan lewatin tahun, tapi itu makalah SBSN kan boleh. Dari 68. Dari 68 tinggal 7 lah. Yang nah, itulah yang saya sebutkan sebagai transformasi pengawasan. Yang tadinya kita tunggu di ujung, tapi kita dari awal sudah ngikuti gitu. Nah ini yang sekarang juga kita kerjakan yang sekarang lelang Pradipa. Untuk 2023? 2023, ini kita sudah turunkan tim kemarin, supaya ini mantau. Ini tujuannya adalah, dari 2,5 triliun anggaran SBSN kita, kita dorong yang bisa dilakukan, terutama kan kalau perencanaan itu kan harus ada perencanaan ya. Minimal perencanaan itu harus kontraknya di Desember. Memungkinkan itu Pak? Memungkinkan, nah ini sudah terjadi kan hari ini juga sebenarnya nanti jam 1 hari ini ada rapat juga gitu. Kita dorong. Nah saya kepingin semuanya harus selesai di Desember sehingga perencanaan kita harapkan nanti Januari itu selesai. Sehingga fisiknya bisa tender di awal Februari. Kita harapkan Maret ya paling telat akhir Maret itu sudah tender fisik sudah jalan. Nah kalau itu jalan, kalau kita perkirakan fisik rata-rata 6 bulan sampai 9 bulan, itu sebelum akhir tahun sudah selesai semua. Gitu. Kalau ini semuanya, nah itu tugas Irjen tuh memastikan tuh teman-teman semua sudah. Jadi bahkan dari sebelum tahun berjalan sudah ada strategi-strategi yang harus diupayakan lah gitu ya. Sebenarnya ini kan bukan hal baru ya. Sebenarnya itu terutama di PO itu kan sudah sering ya mereka lelang Pradipa itu malah dari bulan 9 mereka sudah mulai gitu. Nah ini yang tahun lalu kan kita tidak pernah ada lelang Pradipa. Nah baru tahun ini dicoba ya.
Karena sekarang kan UKPBJ sudah di pusat semua. Ini juga memungkinkan kita melakukan pengendalian gitu. Nah, itu sebagai apa namanya, kalau saya anggap sebagai terobosan juga gitu dari Pak Menteri. Semua lelang dipusatkan di UKPBJ di pusat, sehingga kita bisa kontrol lah. Irjen juga nggak perlu turun ke daerah kan. Bayangin kalau ada di Masik itu ada berapa lamanya itu Irjen harus pokoknya Irjen nggak pulang-pulang. Nah, gitu. Pak Irjen, ini berarti ada tadi selalu disebut dengan ada pengawas Irjen sebagai pengawas internal. Berarti ada pengawas eksternal. Ya. Misalnya BPK gitu kali ya. Ya. Apa bedanya tuh Pak Irjen? Fungsi BPK dengan fungsi Irjen. Nah, kalau yang paling kentara itu kan, kalau BPK itu kan nanti memeriksa laporan keuangan Kementerian Agama ya. Jadi kan nanti itu laporan keuangannya kan baru jadi di akhir Februari ya, paling telat. Kemudian mereka masuk. Jadi mereka adanya di pos audit gitu. Nah, tetapi kalau kita kan lebih ke yang tadi saya bilang, fungsi internalnya, mengawal. Proses manajemennya sudah masuk. Karena gini, kita ini kan Irjen ini kan punya kewenangan. Sampai kemudian kalau orang ada hal yang kebijakan Pak Menteri gak dijalankan, Irjen itu bisa kita memberikan hukuman disiplin lah kayak gitu. Jadi punya kalau kewenangan itu ya Pak Irjen? Punya. Irjen itu kan gini ya, Irjen itu kan saya bilang tadi mengawal kebijakan Pak Menteri itu dijalankan. Jadi kalau ada perintah Pak Menteri nggak dijalankan, Irjen turun meriksa. Kenapa kamu nggak jalankan? Itu dianggap kan melawan pimpinan gitu, dalam artian tidak menjalankan pimpinan, dan dianggap itu dia tidak proper lagi di situ. Nah, Irjen kita bisa turun. Ya mungkin kalau bahasa Pak Menteri, kalau dia nggak tepat lagi ya kita cari pos lain gitu. Jadi sebenarnya kekuasaan, bukan kekuasaan saya bilang ya, kewenangan Irjen cukup. Makanya sebenarnya kalau Irjen nggak mampu mendorong itu sebenarnya ada sesuatu yang salah gitu. Karena kewenangan kita, nah, apalagi dengan semangat Pak Menteri yang memberikan dukungan luar biasa untuk transparansi, tata kelola yang lebih baik, akuntabilitas, itu menjadi semangat. Artinya apalagi kira-kira saya bilang dukungan Pak Menteri udah luar biasa gitu kan. Apalagi gitu. Tinggal kita sekarang harus lebih kuat gitu. Itu aja sebenarnya. Baik. Saya kira itu aja sebenarnya yang paling penting untuk kita perhatikan gitu. Oke, thank you sahabat religi. Bungkus.